Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melanjutkan kembali pelajaran kita tentang tajwid. Nah, kali ini kita akan sama-sama mempelajari hukum idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, sebelum kita melihat contoh-contoh dari hukum-hukum atau cara bacaan idgham bi gunnah, kita perlu pahami apa pengertian dari idgham tersebut. Nah, idgham bi gunnah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, adalah bacaan atau hukum nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf idgham. Idgham bi gunnah ada 4 ya, nun, mim, waw, dan juga idgham bila gunnah yang 2 huruf yaitu lam dan juga ro. Nah, jadi secara pengertian umum ya hampir mirip ya, sama antara idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, di sini artinya bacaan atau bunyi nun mati atau tanwin itu melebur ya, atau menjadi samar ya, kepada huruf yang ada di depan nun mati atau tanwin. Nah, mari kita lihat ya. Contoh yang pertama adalah hukum nun mati bertemu dengan huruf idgham bi gunnah. Pertama adalah contoh bunyi nun mati bertemu dengan huruf ya. Ayyafqahuhu. Nah, di sini kita lihat ada nun mati, bunyi nun matinya hilang atau melebur kepada bunyi ya. Kemudian contoh yang kedua adalah nun mati bertemu dengan huruf nun ya. Contohnya lan nadkhulaha. Nah, jadi bunyi nunnya menjadi seperti ada dengung dan dibunyi ditekan ya, seperti ada tasydid. Kemudian contoh yang ketiga adalah nun mati bertemu dengan huruf mim ya. Amman ya. Nun matinya ada an, man sebenarnya. Kalau kita lihat teksnya adalah an, man. Akan tetapi karena ini adalah hukum idgham bi gunnah, maka bunyi nun matinya melebur ke huruf mim. Jadi amman. Kemudian yang terakhir ya, hukum nun mati bertemu dengan waw. Contohnya adalah miwaroi. Nah, di sini padahal tertulis min waroi. Tapi karena ini adalah hukum atau bacaan idgham bi gunnah, maka bunyi nun matinya hilang atau melebur ke huruf waw. Jadi miwaroi. Nah, itu bisa dipahami ya Bapak sekalian, pengertian atau contoh dari hukum nun mati bertemu dengan huruf idgham bi gunnah. Nah, itu baru nun mati ya. Nah, kemudian kita lihat yang bunyi tanwin ya. Tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah. Contoh yang pertama adalah sering kita baca ya dalam Al-Qur'an, hisabay yasiro. Nah, di sini ada bunyi tanwin sebenarnya ya. Hisaban yasiro. Nah, karena ini adalah hukum idgham bi gunnah, maka bunyi tanwin ban atau hisaban di sini itu melebur ke huruf ya di kalimat
atau kata di depan tanwin ya. Hisabai yasiro. Dua, hukum tanwin bertemu dengan huruf nun ya. Di sini contohnya adalah domah tain ya. Kemudian di depannya ada huruf nun. Contohnya adalah amilatun nasibah. Nah, padahal kalimatnya adalah amilatun nasibah ya. Jadi bunyi domah tainnya melebur ke huruf nun dan disertai ada dengung 1 sampai 1,5 harkat. Amilatun nasibah. Nah, itu yang kedua. Contoh hukum tanwin bertemu dengan huruf mim ya. Bisultanim mubin. Nah, di sini bunyinya kalau dipisah ya, katanya atau kalimatnya ada bisultanin, ya, ada kasroh tain di sini. Kemudian di depannya ada huruf mim. Akan tetapi bunyi kasroh tain di nunnya ya melebur ke huruf mim. Bisultanim mubin. Kemudian yang terakhir ya adalah tanwin. Di sini contohnya adalah domah tain lagi bertemu dengan huruf waw. Ya. Contohnya khairu wa abqa. Nah, kalau kita pisah ya akan terlihat di sini ada kalimat khairun dan juga wa abqa. Nah, akan tapi karena ini adalah hukum idgham bi gunnah maka dibaca khairu wa abqa. Bunyi domah tainnya melebur ke huruf waw. Nah, baik kita lanjutkan ke hukum berikutnya, idgham bila gunnah ya. Hanya ada 2 yaitu lam dan juga ro. Nah, saya contohkan di sini adalah domah tain, bunyi domah tain bertemu dengan huruf lam. Ya, contohnya khairul laka. Nah, di sini ada 2 kata khairun dan juga laka. Bunyi domah tainnya ya melebur ke huruf lam. Akan tetapi tidak boleh disertai dengan gunnah atau dengung. Tidak boleh dibaca khairul laka. Ya. Jadi jangan ke gunnahnya jangan disertai penekanan seperti ada gunnah atau dengung ya. Jadi dibaca biasa khairul laka. Nah, kemudian yang kedua adalah hukum tanwin atau di sini saya contohkan domah tain bertemu dengan huruf ro. Ghafurur rahim. Nah, kalau kita lihat ya, teksnya adalah ghafurun rahim. Nah, bunyi runnya atau domah tain di sini melebur ke huruf ro ya, ghafurur rahim. Nah, itu contoh dari hukum idgham bila gunnah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian atau bahkan juga adik-adik atwal dan nasirat yang ikut menyimak pelajaran ini, kita sudah sama-sama mempelajari, membahas tentang hukum tajwid, hukum idgham bi gunnah dan juga hukum idgham bila gunnah disertai dengan contoh-contohnya. Itu hanya beberapa contoh, nanti kita akan banyak lebih memahami lagi ketika kita mempraktekannya, sering membaca Al-Quran, akan banyak sekali nanti kita akan bertemu dengan hukum-hukum tersebut dan kita bisa praktekkan. Mudah-mudahan bacaan kita akan semakin lebih baik dan juga sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.